Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reni Handayani, usia saya 37 tahun, dan ini suami saya. Iman Suhardiman, usia saya pun 37 tahun, kami berdua tinggal di Bogor. Kami sudah 11 tahun nikah. Jadi selama 11 tahun pernikahan, tentu saja sudah banyak ikhtiar yang kami lakukan, itu baik secara medis maupun non-medis. Dari 1 tahun pertama itu kami tidak promil, karena kami lihat lingkungan di sekitar kami itu semuanya mudah untuk mendapatkan keturunan gitu. Jadi kami pikir, oh ya udah, kami juga mungkin nanti sebentar lagi waktunya gitu. Selama 1 tahun kami tunggu belum juga, akhirnya tahun kedua kita fokus, oke, ya udah kita ke dokter konsul gitu. Nah, ternyata pas sudah konsul ke dokter, dari kami berdua itu ada ketidaksuburan. Sesudah 11 tahun perjalanan pernikahan ini, sebetulnya kami menyadari bahwa ada ketidaksuburan dari sisi kami berdua. Mungkin dari saya divonis mengalami varikokel, ya, varikokel dengan analisis sperma terakhir saya itu kategorinya adalah Several OAT necrojospermia. Iya. Dan istri saya ini kebetulan mengalami kekentalan darah, terus ada mikropolip dan satu lagi itu adalah perlengketan. Jadi itu yang kami alami. Selama kami menikah itu kami mulai fokus untuk IVF itu karena sudah beberapa kali datang ke beberapa dokter, hasilnya masih seperti itu aja. Ternyata terutama mengenai suami, ya hasilnya sudah minum suplemen, sudah suntik hormon gitu. Tapi hasilnya kadang menurun gitu. Naik enggak, tapi malah menurun, kadang stagnan gitu. Jadi ya udah deh, kita putuskan memang sepertinya kita harus IVF gitu. Nah, di 2019 sebenarnya kami sudah merencanakan untuk IVF itu di Penang. Nah, waktu itu kami sudah sampai tahap laparoskopi, karena treatment awal itu harus laparoskopi dulu. Ternyata saya diketemukan ada perlengketan. Nah, setelah 2019 itu kami setelah laparoskopi kami pulang ke Indonesia. Kemudian ternyata nggak lama kan ada pandemi COVID gitu. Nah, kami pikir kalau pandemi kita nggak tahu nih berakhirnya kapan, dan usia kami makin bertambah, terus kesuburan juga pastinya akan makin menurun gitu. Jadi ya udah deh, kita fokus aja cari di Indonesia aja untuk IVF-nya. Bunda sebelumnya apakah sudah pernah ISEM atau IVF, atau sebelumnya alami ini yang IVF? 11 tahun pernikahan ini sebetulnya ini pertama kali kami IVF yang berarti. Tapi kan perjalanannya kami sudah menunggu, mulai dari hamil alami yang kita harapkan gitu. Bahkan kami sudah mengunjungi salah satu klinik infertilitas juga, dan kami di situ sebetulnya mencoba untuk ISEM ya. Tapi karena permasalahan yang ada di saya itu sepertinya tidak memungkinkan untuk ISEM, makanya ketika kami datang dan mengunjungi Bocah Indonesia ini, setelah pertimbangan banyak, bahkan 10 dokter OB-GYN kurang lebih yang sudah kita kunjungi, ada 5 dokter androlog ya yang sudah kita juga kunjungi. Akhirnya pas gabung di Bocah Indonesia ini, kami memutuskan memang betul-betul sudahlah, ini mungkin jalan terakhir dan mungkin jalan yang terbaik gitu. Kami harus memutuskan untuk IVF di sini. Pertama kita gabung di sini sih sebetulnya saya berdua itu langsung ditangani oleh dokter masing-masing. Kebetulan istri ditangani oleh dokter Cynthia dan saya oleh dokter Tiara ya. Nah, saat itu memang kita terapi obat dulu, akan tetapi karena berbarengan dengan masa pandemi, jadi memang terapi obat itu pun tidak ada kunjung perbaikan untuk saya gitu. Bahkan yang seperti yang tadi istri saya sampaikan, bahkan setelah setiap analisis sperma sepertinya tidak lebih baik, sekalipun itu baik hanya sebatas itu saja, bahkan cenderung menurun ya gitu karena kondisi itu. Dan istri pun dilakukan hysteroskopi itu. Iya, hysteroskopi. Untuk saya sih hanya obat, treatment obat, dan sebetulnya kemarin itu ada direncanakan untuk operasi varikokel ya, tapi kita itu tidak lakukan gitu. Dan sebelum pada saat masa pandemi itu, solusi yang diberikan oleh dokter Tiara salah satunya adalah saya diminta untuk secepat mungkin di freezing spermanya. Dan pada saat itu betul, setelah 1 bulan saya di freezing, di bulan Juni ya, saya terpapar COVID, dan saat itu
menambah waktu juga untuk saya program Iya, jadi karena saya pemulihan. terkena COVID kurang lebih 2 bulan, terus recovery itu kurang lebih 3 bulan, dan setelah recovery pun saya tetap minum obat yang dianjurkan oleh dokter Tiara, tapi sekali lagi tidak ada kunjung berbagi. Makanya di awal tahun 2022 ya, kita harus mulai stimulasi ya. stimulasi IVF. Berarti menggunakan sperm yang sudah dipilih. Iya, Betul. Untuk embryonya apakah frozen atau Frozen. frozen? Iya. Aduh, sebenarnya kalau untuk masalah garis 2 itu baru sekarang ini ya. Sebenarnya saya mungkin semua pejuang 2 garis mereka punya stok test pack ya di rumah ya. Nah pada saat waktu itu setelah ET itu menunggu itu kan dokter menyarankan untuk tes pack atau enggak tes darah itu 2 minggu kemudian ya. Tapi karena waktu itu saya penasaran, akhirnya saya tes pack itu hari ke-8 tanpa sepengetahuan suami saya gitu. Saya tes pack karena masih ada stok satu lagi itu tes pack. Ya udah, ternyata hasilnya negatif. Lemes sebenarnya waktu itu saya lemas, stres gitu, kecewa ya. Biasanya kalau misalnya saya tes pack itu beberapa hari kemudian saya pasti dapat head gitu. Iya, makanya ya Allah fokus banget waktu itu ya. Saya nggak bilang sama suami, saya pendam aja sendiri gitu ya. Terus terus saya pasrahin sama Allah. Saya pasrahin sama Allah. Saya berdoa sama Allah, saya ikhlasin. Saya bilang gak ada yang gak mungkin bagi Allah. Saya bilang Allah maha membolak-balikan. Masih ada harapan saya untuk cek darah, saya bilang gitu. Semoga nanti hasil tes darah saya tinggi hasilnya. Saya bilang semoga hasilnya 1200, saya sampai sebutkan angka gitu. Terus ternyata pas keluar cek BHCG-nya itu hasilnya alhamdulillah tinggi 822. Saya sebenarnya shock juga pada saat lihat hasil labnya itu. Saya pikir ini benar nggak sih hasilnya segini? Jangan-jangan nilai satuannya ini beda gitu. Dan nanti takut-takut dikonversi malah jadi 0,8 ya. Makanya saya langsung konfirmasi ke dokter, ke suster. Setelah dinyatakan positif, baru saya percaya. Nggak ada kan ya kemarin ya? Iya betul. Pas cek detak jantung itu kebetulan saya waktu itu lagi flek ya. Iya. Nah itu sempat flek juga kan waktu itu. Terus ya masih nggak percaya ini bener nggak ya, apalagi ada flek ya. Saya pengalaman keguguran gitu, jadi takutnya nanti keguguran gitu. Tapi pas denger detak jantungnya kenceng, ya Allah alhamdulillah, masya Allah banget. Antara percaya nggak percaya gitu. Apalagi kita dapat keturunan ini, Allah bener-bener punya rencananya tuh indah banget buat kita. Jadi saya fed itu 1 hari sebelum anniversary kami ke 11 tahun ya. Waktu di ruangan tindakan pun saya sempat bilang sama dokter Cynthia. Beberapa saat sebelum dimasukin, saya bilang, "Dok, doain ya. Besok anniversary kami ke 11 tahun." Saya bilangnya, semoga berhasil bednya. Oh iya, dokter bilang gitu. Dan cek BHCG-nya itu kebetulan 1 hari setelah ulang tahun saya. Tanggal 14 Juni ya. Iya, 14 Juni saya ulang tahun, itu BHCG 15. Jadi ya Allah, rencana Allah tuh masya Allah banget buat kita gitu. Momen spesial di bulan Juni ya. Hadiah anniversary dan hadiah juga ulang tahun saya gitu. Setelah 11 tahun ya Bu. Iya. Iya, betul. Bunda boleh Iya, buat teman-teman yang masih berjuang, tetap semangat, harus yakin dalam diri sendiri bahwa insya Allah nanti akan ada waktunya teman-teman, walaupun dengan berbagai ujian yang Allah kasih ke kita, insya Allah jika kita ikhtiar, kita tetap berdoa sama Allah, Allah akan kasih yang terbaik buat kita. Ya mungkin untuk ayah dan bunda, terutama untuk ayah yang sedang mengalami program seperti saya, setelah saya jalani selama 11 tahun ini, ternyata saya pribadi pun menyadari kesalahan untuk mendapatkan buah hati itu ternyata tidak hanya dari sisi istri. Ternyata seorang laki pun sangat diperlukan dan sangat diperlukan untuk melakukan analisa
ternyata apa yang kita alami selama ini dan saya alami, saya merasa saya itu baik-baik saja, saya itu sehat, saya pun sering olahraga. Ternyata setelah saya cek ke dokter androlog, mungkin sekian dokter yang sudah saya kunjungi, ternyata ada masalah dari sisi saya pribadi. Artinya kita harus sadar atas kesuburan yang memang ada dalam diri kita. Walaupun kita merasa subur, ternyata itu belum tentu. Jadi mungkin namanya kita berjuang harus sama-sama ya Bun ya. Iya. Harus sama-sama dan kita menyadari akan kesuburan kita masing-masing. Intinya terus berikhtiar, terus berdoa, karena impian dan harapan ini bukan hanya satu sisi untuk istri saja, tapi impian dan harapan untuk mendapatkan buah hati adalah impian dalam satu hubungan rumah tangga mungkin kalau bisa. Itu aja.